Assalamualaikum, ini singkat aja ya. Beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis. Dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Tentu kalian semua sudah tahu kan, apa saja sih penyebab Anies Baswedan itu dijegal, dengan strategi apa saja sudah dibukakan pada kita semua. Ya, strategi jahat untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Tanpa diterangkan pun, tanpa diceritakan pun oleh para orang, tentu kita yang bisa membaca, bisa melihat dengan seksama, ini dengan terang benderang ditunjukkan kepada kita. Benar nggak Sobat Hendris? Ya, bayangkan dari awal sudah deklarasi Nasdem akan mencalonkan Anies Baswedan. Ya, akhirnya pupus. Kabarnya Nasdem ditekan, tersandra. Entah itu kasus, entah apa yang membuat Nasdem tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan. Ya nggak? Itu sih tanpa banyak bocoran-bocoran kita pasti tahu kenapa kok nggak jadi. Kenapa Nasdem kok nggak jadi mengusulkan Anies Baswedan. Dari awal saja kita udah bisa tahu nggak? Ya nggak sahabat Anies? Yang kedua, Partai PKS, Anies Sohibul Aman untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Di tengah jalan pupus lagi guys. Tentu kalian sudah tahu kan apa penyebabnya, kenapa PKS tidak jadi. Ya, pasti ada kekuatan-kekuatan atau strategi-strategi yang luar biasa untuk bisa menekan PKS tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Lalu berikutnya, lewat PDIP, digadang-gadang akan diduetkan dengan Rano Karno. Sudah mau dideklarasikan kabarnya, Pak Anies sudah sowan, sudah pergi, kabarnya Pak Anies diprank oleh PDIP, nggak jadi. Ya kan? Tiba-tiba muncul nama Pramono Anung yang diduetkan dengan Rano Karno. Apakah itu bukan karena sesuatu? Tidak mungkin kan? Apakah PDIP khawatir? Apakah PDIP ditekan? Next, PDIP kabarnya akan kembali mencalonkan Anies Baswedan di Jabar. Tapi justru yang ini katanya Anies Baswedan yang menolak karena yang menginginkan gubernur kan warga Jakarta, bukan warga Jawa Barat. Ini luar biasa contoh politik yang dicontohkan kepada kita oleh Anies Baswedan. Nah, akhirnya baru muncul ke permukaan publik banyak bocoran-bocoran dari Tempo, Bocoralus Tempo itu menguak, membongkar strategi jahat, siapa saja yang menjegal ya Anies Baswedan. Kenapa kok Anies Baswedan ini seperti ditakuti para elit, diinginkan oleh masyarakat tapi ditakuti oleh para elit. Ya, kalau saya melihat ada dari sisi yang berbeda guys ya. Pertama tentu Anies Baswedan ini sosok yang susah untuk mungkin ya di
punya kepentingan mereka. Karena tentu ada kepentingan besar, terutama bisnis. Ya, dengan adanya Anies Baswedan di daerah khusus Jakarta, jadi menurut saya bukan hanya kekuatan politik elit partai atau figur-figur ya untuk bisa menjegal Anies Baswedan ini. Tentu ada sesuatu yang besar sekali, kepentingan besar sekali. Ya, kalau menurut saya sih bisnis. Nah, kita ketahui bersama kan, dulu kepentingan orang-orang yang ingin menguasai Jakarta itu tinggi banget, ya kan? Maka dengan adanya Anies Baswedan kemarin jadi gubernur, tentu kepentingan-kepentingan mereka itu terbatas dan tidak leluasa bergerak, ya kan? Reklamasi contohnya dihentikan. Jadi kekuatan besar memang nggak cuma partai atau elit-elit, tapi memang di luar elit itu yang memang menjegal Anies habis-habisan, jangan sampai Anies Baswedan menjabat gubernur Jakarta. Kalau saya melihatnya itu. Kalaupun kan dari awal kan, dari misalnya dari putusan MA sudah dibuat ya kan, agar ada putra sang raja yang naik. Ya, kalau putra raja naik tentu akan mudah dihandle. Tapi kalau Pak Anies yang naik ya, Pak Anies ini tidak kompromi dengan hal-hal yang untuk kepentingan hanya kelompok orang. Pak Anies Baswedan ini saya perhatikan dia memang mementingkan kepentingan masyarakatnya. Kenapa masyarakat Jakarta begitu mencintai Pak Anies Baswedan? Ya. Nah, kalau dari awal Pak Anies Baswedan ini tidak dijegal, maka akan berat upaya mereka. Ya, misalnya nih ya, Pak Anies tetap masuk ke bursa calon, kerja mereka akan berat. Maka dari awal sudah dijegal sedemikian rupa. Karena memang kepentingan elit ya, kepentingan banyak hal, ya kan? Khususnya Jakarta. Jakarta, bayangkan dengan APBD mereka yang di atas 80 triliun itu, ketika zamannya Anies Baswedan sudah memang benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat Jakarta, masyarakat miskin, ya, untuk mengatur Jakarta, mengelola kota Jakarta dengan baik, ya kan? Membangun Jakarta, ya, yang lebih keren, transportasi, pembangunan, taman, ya, atasi banjir, pendidikan, dan banyak aspek-aspek, ya, itu membahagiakan masyarakat Jakarta. Kalau Anies Baswedan yang kembali menjadi ini, tentu mereka lalu kemudian kepentingan-kepentingan orang-orang yang hanya ingin sebagian segelintir orang untuk memperkaya diri mereka lewat bisnis mereka, menguasai Jakarta. Maka mereka ini, ya, Anies Baswedan itu tidak disukai oleh para elit dan juga para pebisnis cukong, ya kan? Pebisnis besar di Jakarta. Karena akan menghalangi langkah mereka. Kebebasan mereka itu terhalangi oleh adanya Pak Anies Baswedan. Itu menurut saya. Jadi kepentingan besar itu yang utama menyebabkan Anies Baswedan itu memang dilakukan berbagai macam cara tidak maju di Pilkada Jakarta. Ditambah lagi kepentingan elit partai, elit penguasa tentunya, ya kan. Dan juga Istana Baru, Istana Lama seperti yang dijelaskan Refli Harun di podcast Deddy Corbuzier, itu masuk akal. Istana Lama punya kepentingan, Istana Baru punya kepentingan yang sama. Apalagi sekarang kan baru ini, ya, padahal kan Pak Anies Baswedan sudah tidak mencalonkan lagi, tapi kok tetap terus disenggol oleh Prabowo Subianto. Istana Baru ke depan, ya, masih ungkit nilai 11. Ya, kenapa gitu? Apakah nanti pemerintahan Istana Baru akan lebih bagus seperti dari Istana Lama? Kalau saya berpikirnya, we will see. Ya, kita lihat nanti sama Hendis. Kalau saya sih, ya 11-12 kayaknya gitu ya. Ya, 11-12 dengan pemerintahan Istana Lama.
we will see. Oke. Jadi kalau pandangan saya begitu sama Henris. Jadi kepentingan besar, terutama yang segelintir orang yang ingin menguasai Jakarta, ya, tentu dengan Anies Baswedan kembali masuk bursa calon pilgub akan membuat ketar-ketir mereka, terutama di bidang bisnis tentunya, ya. Mereka tidak leluasa untuk ya obok-obok Jakarta, menguasai Jakarta. Benar nggak sama Hendis? Ya, itu menurut saya ya. Jadi langkah selanjutnya dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk membuat ormas atau partai baru itu didukung masyarakat gitu ya. Belum muncul nama, belum muncul apa-apa, ini sudah heboh guys. Sudah ada klarifikasi terbaru dari Pak Anies Baswedan, hati-hati penggalangan dana dan lain segala macamnya gitu loh. Padahal belum terbentuk ini ya. Tapi kita tunggu saja apakah nanti Pak Anies Baswedan akan membuat partai atau tidak. We will see sama Heris. Oke? Jadi itu pandangan saya sama Heris ya. Yang utama kalau menurut pandangan saya itu kepentingan segelintir orang untuk menguasai Jakarta, tidak rela ya. Tidak rela Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. Karena mereka tidak bisa bebas menguasai Jakarta. Itu kalau menurut pandangan saya. Jadi Anies Baswedan ini adalah sandungan untuk mereka bebas menguasai Jakarta. Kalau menurut kalian siapa kira-kira? Komen di bawah guys ya. Oke, itu saja pandangan saya sama Iris di video kali ini. Kalau kalian suka dengan analisa pandangan-pandangan saya, komen di bawah ya. Support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin belajar untuk objektif ya, menganalisa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan anak abah, saya anak bapak ya. Abah itu bapak ya. Bapak saya sudah almarhum. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan bapak saya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja video kali ini sama ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.